Pernah kebayang gak sih? Ada orang yang dikurung di kamar kecil, gelap, kotor, tanpa pernah lihat matahari selama 25 tahun. Nggak di film, nggak di cerita horor. Ini beneran pernah terjadi. Namanya Blanche Monnier, seorang wanita Prancis yang ditemukan dalam kondisi mengerikan setelah hilang puluhan tahun. Siap-siap karena kisah ini bukan cuma menyeramkan, tapi juga tragis dan bikin mikir. Gimana mungkin hal kayak gini bisa terjadi dan bahkan dilakukan oleh keluarganya sendiri? Jadi gini, Blanche Monnier itu dulunya adalah wanita muda bangsawan di Prancis. Lahir tahun 1849 di Poitiers, keluarganya cukup terpandang. Orang-orang bilang dia cantik, cerdas, dan punya masa depan cerah. Tapi semua itu berubah ketika dia jatuh cinta dengan pria yang dianggap tidak pantas oleh keluarganya. Pria itu adalah seorang pengacara tua dan miskin, dan keluarganya, terutama ibunya, nggak setuju keras. Dan ini awal dari mimpi buruk yang nggak kebayang. Setelah bersikeras tetap menjalin hubungan dengan pria itu, Blanche tiba-tiba menghilang dari kehidupan sosial. Teman-teman dan tetangganya heran, tapi keluarganya bilang dia pergi jauh dan nggak mau diganggu. Padahal kenyataannya, dia dikurung diam-diam oleh ibunya sendiri di sebuah kamar kecil yang nggak punya ventilasi. Yuk, kita bongkar fakta-fakta mengerikannya satu persatu. Fakta 1. Dikurung selama 25 tahun. Blanche dikurung sejak usia 25 sampai 50 tahun. Bayangin, masa muda, masa dewasa, semuanya lewat dalam gelap. Dia nggak pernah keluar kamar, nggak pernah lihat cahaya matahari. Bahkan makan dan buang air di tempat yang sama. Bahkan polisi yang datang katanya sampai mual dan muntah karena kondisi kamarnya parah banget. Fakta 3. Ibunya tetap hidup normal di lantai bawah. Ironisnya, sang ibu masih hidup nyaman di rumah itu, masak, ngobrol, menerima tamu, sementara anaknya dikurung di lantai atas kayak nggak ada apa-apa. Bahkan adik laki-laki Blanche tahu soal itu, tapi diam aja. Ngeri kan? Oke, ini bukan fun fact sih, tapi lebih kayak fakta yang bikin kita garuk-garuk kepala. Kasus ini terbongkar karena surat anonim. Seseorang ngirim surat ke kejaksaan, bilang ada hal janggal di rumah Monnier. Untungnya, polisi benar-benar ngecek. Ibunya nggak sempat dihukum. Setelah kasus terbongkar, sang ibu malah meninggal 15 hari kemudian karena sakit. Jadi dia nggak pernah benar-benar menerima hukuman atas kejahatan itu. Blanche masih hidup, tapi rusak secara mental. Setelah dibebaskan, dia dirawat di rumah sakit jiwa sampai akhir hayatnya tahun 1913. Jadi, kisah Blanche Monnier bukan cuma cerita mengerikan dari masa lalu. Ini pengingat kalau kekerasan bisa terjadi di mana aja, even dari orang yang paling dekat dengan kita. Blanche jadi korban karena cinta dan keteguhan hatinya, tapi juga karena dunia di sekitarnya terlalu diam. Gimana menurut kamu? Apakah kamu percaya hal kayak gini masih bisa terjadi di zaman sekarang? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka cerita-cerita gelap tapi nyata kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di kisah kelam berikutnya. Aku adalah seorang gadis bangsawan yang dikurung selama 25 tahun di gudang bawah tanah oleh ibuku sendiri. Perkenalkan, aku Blanche Monnier. Aku lahir di Poitiers, Prancis pada tahun 1849. Kecantikan yang kumiliki membuat para pemuda tergila-gila untuk meminangku. Namun, semua lamaran itu ditolak oleh ibuku. Saat umurku 27 tahun, aku jatuh cinta kepada seorang pengacara. Sayangnya, ibuku menentang hubungan kami karena kekasihku dianggapnya sebagai lelaki miskin. Untuk memisahkan kami, ibuku lalu mengurungku di ruang bawah tanah yang gelap. Untuk mencegah agar aku tidak kabur, ia lalu merantaiku di tempat tidur. Untuk menghindari kecurigaan pihak luar, keluargaku memberitahu orang-orang bahwa aku sedang bersekolah di Inggris. Mereka bilang bahwa jadwalku yang padat membuatku tidak punya waktu luang, bahkan untuk sekadar kembali ke rumah. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya saat itu aku sedang dikurung di gudang bawah tanah. Hanya orang tuaku, kakak laki-lakiku dan pelayan keluarga kami yang tahu. Aku dikurung dalam kegelapan dan kesendirian.
Aku bahkan lupa bagaimana rasanya menghirup udara segar. Setelah 25 tahun, aku akhirnya ditemukan oleh pihak pengadilan Prancis yang sedang memeriksa kediaman keluargaku setelah mereka menerima surat anonim yang memberitahu bahwa keluarga Monnier menyembunyikan sesuatu. Mereka menemukanku dalam kondisi telanjang, kurus, kotor, dan dirantai di tempat tidur. Pihak pengadilan lalu membawaku untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan kesehatanku sangat buruk. Berat badanku hanya 25 kilogram. Aku bahkan tidak sanggup berdiri di atas kakiku sendiri. Sementara aku menjalani perawatan, seluruh keluargaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Ibuku akhirnya divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara. Namun, di hari ke-15 penahanannya, ibuku ditemukan meninggal dunia. Orang-orang menduga dia overdosis obat bius. Kakak laki-lakiku Marcel yang tahu bahwa selama ini aku dikurung di ruang bawah tanah terus membela diri. Ia menyalahkan ibuku atas apa yang menimpaku. Meski begitu, ia tetap dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas keterlibatannya. Setelah dikeluarkan dari ruang bawah tanah itu, aku dirawat di rumah sakit karena kondisi mental dan fisikku yang sangat buruk. Akibat dikurung selama 25 tahun tanpa cahaya, udara, dan sendirian, aku dinyatakan mengidap koprofilia, eksibisionisme, dan skizofrenia. Aku menghabiskan sisa hidupku di rumah sakit jiwa hingga ajal menjemputku pada tahun 1913. Kekasihku, sang pengacara yang patah hati karena aku tiba-tiba pergi dari hidupnya, meninggal beberapa tahun setelah aku mulai dikurung ibuku. Ia tidak pernah tahu bahwa aku selalu menunggunya.